Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 535. Scene diawali di kantor Juzheng di mana di akhir chapter sebelumnya, Juzheng dan Tu Yunlie membahas rencana mereka selanjutnya untuk memusnahkan Ronin Eclipse Moon. Karena 10 tim yang sebelumnya mereka kirim telah dimusnahkan. Singkat cerita, setelah Tu Yunlie mendengar perkataan Juzheng di akhir chapter sebelumnya, dia yang ingin terjun langsung ke sana untuk memusnahkan para Ronin Eclipse Moon meminta izin pada Juzheng untuk pergi ke sana. Panglima Juzheng, saya mohon Anda untuk mengizinkan saya secara pribadi pergi ke kota Linhai untuk memusnahkan kelompok Ronin ini. Ucap Tu Yunlie dengan penuh semangat. Juzheng yang tidak mau mengirim para elitnya ke sana dengan alasan kalau keberadaan mereka untuk kota Blizzard terlalu penting untuk dikirim ke kota Linhai. Tidak, kau dan pasukan Black Robe adalah kekuatan terpenting yang menjaga kota Blizzard, dan kau tidak boleh pergi. Ucapnya dengan tegas menolak permintaan Tu Yunlie yang ingin pergi ke kota Linhai sambil mengipaskan tangannya. Dia kemudian membahas tentang kekuatan para mutan di luar kota Blizzard terlalu lemah untuk mengatasi masalah kali ini. Jadi dia berniat mengirim beberapa tim investigasi utama ke kota Tianhai. Kekuatan mutan dari luar kota Blizzard masih terlalu lemah. Tanpa pelatihan sistematis, mereka akan mudah dikalahkan ketika menghadapi musuh yang sedikit lebih kuat. Untuk menghadapi kelompok Eclipse, kita hanya bisa mengirim tim investigasi pergi. Ucap Juzheng sambil melihat ke atas seakan itu merupakan keputusan yang sulit untuknya. Tu Yunlie yang mendengar perkataan dan mendengar Juzheng itu kemudian mengatakan kalau musuh mereka kali ini tidaklah lemah. Dan jika Juzheng mengirim tim investigasi Tianshan mungkin akan memungkinkan. Tapi kepribadian Deng Shentong yang terlalu sombong itu bisa membuat perhitungan dari rencana tidak pasti. Panglima Ju, dengan segala hormat, musuh kali ini tidaklah lemah. Dengan kekuatan tim Black Robe saat ini, sulit untuk menyelesaikan misi level A, dan untuk tim Tianshan. Karakter Deng Shentong kurang stabil, jadi saya tidak terlalu yakin. Ucap Tu Yunlie menjelaskan pendapatnya yang mungkin saja itu benar. Juzheng yang mendengar perkataan Tu Yunlie itu dan mengetahui kalau Tu Yunlie dan Deng Shentong sering bertengkar membuatnya tidak sepenuhnya mendengarkan pendapat Tu Yunlie itu. Tu Yunlie dan Deng Shentong memang suka berselisih. Pikir Juzheng sambil tersenyum. Dia kemudian mengatakan kalau dia menerima pendapat itu namun dia mengatakan untuk mempercayai kekuatan tim Tianshan. Karena mereka sekarang adalah yang terkuat berdasarkan leaderboard beberapa bulan terakhir. Sekarang tim Tianshan memiliki poin tertinggi di antara 6 tim investigasi utama. Kita harus percaya pada kekuatan mereka, tapi yang kau katakan masuk akal. Ucap Juzheng menjawab perkataan Tu Yunlie. Namun setelah itu Juzheng kemudian mengatakan kalau dia tidak hanya akan mengirim tim Tianshan saja, dia juga berniat mengirim kekuatan lain yang lebih kuat karena kali ini mereka harus menang. Kita tidak boleh mengalami kegagalan lagi, jadi untuk operasi ini, kita tidak hanya akan mengirimkan tim Tianshan, tapi juga harus mengirimkan lebih banyak kekuatan lain. Ucap Juzheng dengan wajah serius. Tu Yunlie yang mendengar itu merasa senang dan karena baginya ini kesempatan yang bagus, meski sebelumnya tidak diizinkan. Dia tidak menyerah dan mencoba mencari cara lain agar bisa pergi ke kota Linhai. Namun Juzheng masih menolaknya. Biarkan saya membawa 500 pengawal Black Robe ke sana. Ucap Tu Yunlie dengan wajah bersemangat. Tidak. Sudah kubilang, ini bukan tugas MU. Ucap Juzheng sambil mengangkat telapak tangannya mengisyaratkan agar Tu Yunlie berhenti mencoba untuk membujuknya. Setelah penolakan Juzheng itu Tu Yunlie masih tidak menyerah dan tidak ingin menguatkan kesepakatan ini. Aku benar-benar tidak ingin kehilangan kesempatan ini.
Pikir Tu Yunlie yang merasa kesal karena tidak berhasil membujuk Juzheng. Dia bahkan sampai mengepalkan tangannya. Setelah itu, Juzheng kemudian mengatakan kalau mereka harus membawa mutan yang kuat untuk misi kali ini karena mereka sudah mendapat informasi tentang musuh. Jadi misi kali ini harus berhasil. Kita perlu mengambil sekelompok mutan yang kuat untuk misi ini. Tujuan utama dari kita pertarungan sebelumnya adalah untuk mencari informasi. Sekarang sudah saatnya kita bertindak. Ucapnya sambil mengetuk-ngetukkan jarinya. Beberapa saat kemudian Juzheng mengambil telepon untuk menghubungi Yanti dan memerintahkannya untuk menemuinya. Kemarilah. Ucap Juzheng memanggil Yanti melalui telepon. Selesai dengan itu Juzheng kemudian memerintahkan Tu Yunlie untuk meninggalkan ruangannya. Mendengar perintah itu, Tu Yunlie mau tidak menerimanya dan meninggalkan ruangan Juzheng. Singkat cerita, Juzheng menunggu kedatangan Yanti sambil memandangi pedagangan melalui jendela. Rupanya Yanti tidak bisa langsung datang ke kantor Juzheng, karena butuh proses berjalan ke kantor Juzheng dan tentu saja karena dia tidak punya kemampuan teleportasi ataupun pintu kemana saja. Beberapa saat kemudian, terdengar suara Yanti datang. Juzheng kemudian berbalik dan mencoba duduk kembali ke kursinya. Masuklah ucapnya mengizinkan Yanti Maui ke dalam. Setelah itu Yanti Peu berjalan masuk membawa laporan di tangannya. Setelah sampai di depan meja Juzheng, Yanti langsung memberitahukan informasi 6 yang baru saja dia ketahui mengenai kota Blizzard pada Juzheng. Panglima Juzheng, hal yang sangat menarik telah terjadi di kota Tianhai dalam beberapa hari terakhir. Ucapnya melapor pada Juzheng. Juzheng yang tidak tahu apa-apa tentang itu merasa terkejut mendengar perkataan Yanti. Di mana menurutnya, masalah yang penting dan paling mendesak saat ini adalah tentang Ronin kota Linhai. Namun kenapa hal yang pertama kali dia dengar dari Yanti malah masalah kota Tianhai? Juzheng pun bertanya pada Yanti apa yang terjadi di sana. Oh, apa yang terjadi di sana? Kota Tianhai. Aku ingat itu adalah wilayah milik anak laki-laki bernama Zhang Yi itu kan? Ucap Juzheng yang mengingat Zhang Yi karena sempat tertarik padanya. Yanti pun menjelaskan tentang apa yang terjadi di sana dan bagaimana 3 kekuatan di kota Daze bersama-sama membawa pasukan mereka menuju kota Tianhai. Menurut informasi dari Departemen Investigasi, tadi malam, 3 organisasi mutan besar dari kota Daze menyatukan tim besar dan memasuki kota Tianhai. Konvoi tersebut dipimpin oleh 3 mutan tingkat Delta, serta 72 mutan dan 800 tentara elit, serta membawa sejumlah besar senjata dan amunisi. Ucap Yanti sambil membaca laporan yang dia pengang. Juzheng yang mendengar itu merasa kesal dengan tindakan almarhum San Jianming dan 2 orang lainnya, karena melanggar aturan yang dia buat. Apa mereka mau menyerang kota Tianhai? Orang-orang sialan itu. Kapan itu terjadi? Mereka benar-benar mengabaikan peraturan dari wilayah dan saling membunuh. Ucap Juzheng bertanya pada Yanti tentang alasan 3 kekuatan kita Daze membawa pasukannya ke kota Tianhai. Namun kemudian dia mengabaikannya karena berpikir kota Tianhai dengan kekuatan mereka saat ini sudah pasti kalah dan jauh ke almarhum San Jianming dan yang lainnya. Yah, lupakan, dengan kekuatan kota Tianhai saat ini, aku khawatir kota itu sudah jatuh. Apa aku benar? Ucap Juzheng bertanya pada Yanti apakah tebakannya benar. Mendengar itu Yanti yang sudah membaca laporan tentang semua hal yang terjadi di kota Tianhai, memberitahu Juzheng kalau tebakannya salah. Dia kemudian menjelaskan apa yang terjadi menurut informasi dari intelijen kota Blizzard. Tidak, Panglima Ju, menurut informasi dari intelijen terbaru, kota Tianhai sangat sepi sekarang. Tidak ada tanda-tanda baku tembak, dan tim dimutan dari kota Daze telah menghilang sepenuhnya. Ucap Yanti menjelaskan. Juzheng yang mendengar itu tidak percaya dengan apa yang dia dengar kemudian dia bertanya pada Yanti untuk memastikan apa yang dia dengar benar. Lenyap? Kata Juzheng bertanya dengan wajah kebingungan. Kemudian chapter 535 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, apa yang kalian lihat adalah sebuah keberhasilan dari sekian banyak kegagalan. 1 ditambah 1 sudah pasti 2.
Aku sama kamu belum tentu jadi kita. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian, guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.